Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya sedang menonton JDT melawan Kelantan dan menit ke 39 dan baru saja kembali JDT cetak jaringan ya menjadi skornya 4-0. Ini masih babak pertama dan masih ada beberapa menit ya. Ini performa yang sangat luar biasa dari Johor Darul Takzim. Ya, ini baru saja ada sepakan dari Sahmi Safari ya, umpan dari Ahya Rashid dari luar kotak penalti. Sangat berkelas. Sangat berkelas ya yang dan juga umpan yang baik dari Ahya Rashid. Cukup tak bisa berkata-kata ya. Ini sebelum Sahmi Safari cetak gol yang keren banget golnya Sahmi Safari cuy. Jadi sebelum Sahmi Safari mencetak gol keempat JDT, Bengtsen Da Silva sudah cetak hat-trick. Performa yang sangat luar biasa ya dari Bengtsen Da Silva. Satu jaringan itu memanfaatkan kesilapan dari pemain Kelantan ya yang bolanya berhasil dicuri oleh Safik Rahim kalau aku tak silap, kemudian bolanya diambil Nazmi ataupun Ahya Rashid yang memberikan hantaran kepada Bengtsen Da Silva dan Bengtsen Da Silva menyelesaikannya dengan sangat manis ya 1-0. Kemudian gol kedua Bengtsen Da Silva itu melalui kalau tak silap nih free kick ya, sepakan dari luar kotak penalti. Bagaimana Bengtsen Da Silva ini berhasil memanfaatkan titik yang memang tak dikira oleh penjaga gol dari Kelantan ya, dan sangat bola yang datar, tidak tinggi, dan itu memang pojok gawang Kelantan 2-0. Ini peluang dari Kelantan tapi berhasil diamankan ya. Kali ini counter attack diberikan kepada Fernando Forestieri ini. Bengtsen Da Silva lagi. Jauh. Oke, kita lanjut ya. Ini menit ke-42 masih 4-0, agregat otomatis 7-0, masih babak pertama. Jadi 2-0, dua gol Bengtsen Da Silva melalui intercept Safik Rahim, kemudian Nazmi ataupun Ahyar berikan hantaran kepada Bengtsen masuk. Kemudian free kick Bengtsen juga mengambil titik yang memang tak dikira oleh penjaga gol dari Kelantan 2-0. Nah, gol ketiga ini hasil dari Ahya Rashid ya. Ahya Rashid dari sisi kiri ataupun sisi kanan dari Kelantan berhasil menyisir masuk, bekerja sama dengan Bengtsen sebelumnya ya, kayak one two macam itu. Kemudian Ahya Rashid masuk, Bengtsen ini mencari posisi untuk biasanya umpan tarik. Nah, ketika diumpan sebenarnya harusnya bola kena pemain Kelantan, tetapi bola tiba-tiba datang ke Bengtsen, bahkan Bengtsen nampak udah pasrah, tapi begitu bola nyampe di kaki beliau langsung dilakukan sepakan dan masuk 3 gol. Nah, selepas itu tadi di menit ke-39 gol spektakuler dari Sahmi Safari, sebuah sepakan ataupun rembatan dari luar kotak penalti yang sangat berkelas melengkung. Itu sangat keren banget ya. Itu juga masuk dan 4-0. Ini sampai ke menit ke-43 masih 4-0. Dan menarik ya di perlawanan ini karena tak ada sosok Arif Aiman, kemudian Jordi Amat yang memainkan permainan kedua. Sejauh ini baik ya, tapi memang kita tak boleh ya, karena memang ancamannya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau dari ini sih Jordi Amat baiklah, untuk permainannya sudah boleh mengikuti ritme yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim. Kemudian di belakang itu JDT ada duet Adam Nurlazim dan juga Jordi Amat, kanan Matt Davis, kiri Sahmi, di kiri itu Sahmi Safari ini di sebelah kanan ya. Umpan flashing yang keluar. Ini Sahmi Safari kadang di kiri, kadang di kanan ya. Corbin Ong tak main. Kemudian di sayap di tengah itu ada Safik Rahim, Nakso Insa dan juga Nazmi. Di kiri Fernando Forestier, di kanan ada Ahya Rashid,
kemudian di tengah itu ada Beksen da Silva. Tapi memang fleksibel ya. Kadang tukeran antara Fernando Forestieri dengan Akhyar ya, bahkan Akhyar tadi melakukan penetrasi dari sisi kanan pertahanan Kelantan atau sisi kiri dari JDT yang berhasil menjadikan sebuah hantaran ya. Ini menarik dan kali ini peluang JDT lagi-lagi coy masuk. Aduh, tak masuk akal ya. Ini baru babak pertama sudah 5-0 teman-teman. 5-0 is over ya. Ini udah is over. Kelantan sudah, ini udah dipastikan lah. Jadi ini lolos ke semifinal ya. Kali ini Nazmi Faiz yang berhasil mencetak jaringan teman-teman, luar biasa JDT. Ya. Ya sebenarnya kalau di sini aku lihat sih memang ada sedikit gerakan pelanggaran ya. Agak mengangkat nih kita lihat. Ya harusnya menurut aku sih pelanggaran. Ya ini pelanggaran harusnya yang dilakukan oleh Nazmi Faiz. Ya menurut aku ini sih memang harusnya ini memang referee meniup peluit ya pelanggaran, tapi memang ya udah karena berjalan ya akhirnya dibiarkan dan menjadi sebuah gol 5-0 untuk JDT dan nampaknya ini pemain Kelantan masih mendapatkan perawatan ya dan ada sedikit protes juga ya kepada referee. Oke, kembali ke perlawanan ini baru mau berakhir separuh masa, tinggal beberapa detik lagi. Ya dan walaupun memang ini di separuh masa ini JDT unggul sangat jauh 5-0 kalau agregat kita tengok itu 8-0, tapi menurut aku masih banyak PR. PR-nya adalah terlihat kadang kalau udah di depan itu masih ada kebingungan ya para pemain JDT. Bukan kebingungan, selebih pengambilan keputusan. Misalnya kayak Akhyar Rashid ya ketika di depan walaupun sudah memberikan 2 hantaran atau bahkan lebih ya, tetapi kadang karena gagal memberikan hantaran, Azmi juga crossing kadang, jadi Beksen ataupun Fernando Forestieri kadang kesal ya, walaupun kadang Beksen sebenarnya udah ada niat memberikan ke Beksen tidak sampai, kesal ya, tapi bola akhirnya sampai gitu. Dan menarik juga Beksen tadi beberapa kali ketika mencetak jaringan memberikan selebrasi layaknya gayanya dari CR7 ya, ataupun Cristiano Ronaldo. Oke, ini udah habis babak pertama ya, karena walaupun belum ditiup peluitnya, tapi waktu ini sudah menjelang menit ke 48 dan memang injury time-nya hanya 2 menit saja. Ini yang menarik, apakah di babak kedua ini akan ada tambahan jaringan, dan aku harap sih Safawi Rashid diberi kesempatan ya untuk bermain di perlawanan ini, karena kasihan juga nih Safawi Rashid ya, di Liga juga tak starting 11, kalau di Piala Malaysia juga tak mendapatkan kesempatan sebagai starting 11, kasihan juga. Jadi menurut aku lebih baik kalau misalnya bolehlah kalau Safawi Rashid ini babak kedua diberi kesempatan. Oke, kita lanjut nanti selepas babak kedua, tapi ini sih unbelievable untuk babak pertama ini. Bagaimana Beksen da Silva 3 jaringan, berarti total kalau tak silap musim ini overall Beksen da Silva sudah cetak 44 jaringan killer. Ini apa yang ditorehkan oleh Beksen da Silva, boleh jadi beliau adalah memang sudah ditasbihkan sebagai pencetak jaringan terbanyak JDT sepanjang masa sampai saat ini. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nanti. Dah.